Horas. Salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini Senin 27 April 2026. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND 669 ayat 1. Firman kita pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sedang membela dirinya terhadap tuduhan bahwa ia berkhotbah dengan motif tersembunyi, mencari pujian atau berbicara hanya untuk menyenangkan pendengarnya. Ia menegaskan bahwa motivasi utamanya adalah untuk menyukakan dan memuliakan Allah semata, bukan manusia. Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan pada firman ini. Yang pertama, anugerah yang luar biasa. Di situ tertulis Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Paulus tidak pernah merasa bahwa ia layak karena kebaikannya sendiri. Justru sebaliknya, ia tahu bahwa dulu ia adalah penganiaya jemaat Tuhan. Namun hanya oleh kasih karunia Allah dirinya dilayakkan untuk memberitakan Injil. Ini adalah kabar baik bagi kita. Kita tidak harus sempurna untuk dipakai Tuhan. Allah yang memilih dan mempercayakan tugas kepada kita semata-mata karena anugerahnya. Bukan karena kita hebat, tetapi karena ia berkenan memakai kita. Yang kedua, bukan pencari popularitas. Di situ tertulis kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia. Paulus tahu bahwa pesan Injil seringkali tidak populer. Berbicara tentang dosa, pertobatan, dan salib bisa membuat orang tersinggung. Jika ia hanya ingin menyenangkan manusia, ia akan membungkam sebagian kebenaran. Namun itu tidak dilakukannya. Ini penting bagi kita. Dalam pelayanan, dalam kesaksian, bahkan dalam percakapan sehari-hari, kita mungkin tergoda untuk melunakkan kebenaran agar tidak menyinggung orang lain, agar tetap disukai oleh orang lain. Tapi panggilan kita bukanlah untuk menjadi populer, tetapi untuk setia menyampaikan kebenaran dalam kasih. Bukan berarti kita kasar, tetapi hati kita tidak terikat pada persetujuan manusia. Yang ketiga adalah fokus pada Sang Penguji hati. Di situ tertulis menyukakan Allah yang menguji hati kita. Paulus menambahkan satu hal yang krusial. Allah menguji hati kita. Ia tidak hanya melihat penampilan luar, tetapi tidak hanya mendengar kata-kata kita, tapi ia melihat motivasi terdalam kita. Apakah kita melayani karena cinta kepadanya, atau karena kita hanya ingin dilihat orang, atau kita hanya sekedar ingin populer? Kesadaran bahwa Allah menguji hati menjadi filter bagi setiap tindakan kita. Setiap kita tergoda untuk pamer, saat kita ingin diakui, saat kita kecewa, tidak dihargai, kita ingat bahwa satu-satunya penonton yang penting adalah Allah itu sendiri, bukan manusia. Dan jika ia berkenan, ia sudah cukup. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita merespon hal ini? Yang pertama, periksalah motivasi hati kita. Sebelum melayani, bertanyalah,
Apakah aku melakukan ini karena ingin dipuji atau karena cinta kepada Tuhan? Jika motivasi kita murni, kita tidak akan mudah kecewa ketika kita tidak dihargai. Yang kedua, setia pada kebenaran, bukan pada popularitas. Jangan takut kehilangan teman atau pengikut karena berkata jujur sesuai firman. Sampaikan kebenaran dengan kasih, tetapi jangan kompromi dengan duniawi. Yang ketiga, hiduplah untuk satu penonton. Bayangkan bahwa hanya Allah yang melihat setiap perkataan dan perbuatanmu. Jika ia tersenyum, itu sudah lebih dari cukup. Jika ia berkenan, itu adalah pujian tertinggi. Sahabat Carpe Diem, kiranya firman ini menjadi firman yang hidup untuk kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang menguji hati kami, Engkau mempercayakan Injil yang kudus kepada kami. Kami sejujurnya Tuhan tidak layak, tetapi Engkau yang melayakkan kami ya Bapa. Pada pagi hari ini juga Tuhan, di hari kami membaca, di waktu kami membaca, mendengar perenungan ini Tuhan, ajarlah kami Tuhan, untuk selalu setia berkata kebenaran, berkata dengan kasih, bukan dengan kasar ya Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan, hari ini dan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.